Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Master CPNS, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan pembahasan untuk beberapa soal progres yang kemarin teman-teman kerjakan. Tapi hanya beberapa ya, karena kalau 1-50 itu lumayan panjang nanti videonya, dan saya kira tidak perlu karena sebagian besar kemarin itu progres masih didominasi oleh TWK yang sebetulnya cukup dengan mencari referensi atau menghafal juga bisa. Jadi saya coba pilih beberapa soal yang ternyata paling banyak salah gitu. Jadi kemarin itu progres diikuti oleh 16 orang peserta bimbingan saya dan 91 orang teman-teman yang di luar kelas bimbingan gitu ya. Jadi 100 lebih itu. Dan saya coba rekap, ada beberapa soal yang ternyata cukup banyak, bahkan ada yang banyak sekali di antara teman-teman yang masih salah. Saya hanya akan bahas beberapa soal saja. Progres ini sebetulnya adalah tes yang biasa saya berikan kepada para peserta bimbingan saya setelah mengikuti 8 kali pertemuan. Jadi 8 kali pertemuan kita kasih progres tes, sudah sampai mana penyerapannya dari 8 pertemuan itu. Jadi progres tes ini akan ada lagi nanti progres tes 2, progres tes 3. Estimasi saya sampai 10 kali progres tes, dan untuk setiap progres tes saya akan share secara free ke teman-teman yang ikut grup WhatsApp Sukses CPNS 2021. Nanti akan kita bahas lagi. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Baik, kita mulai dengan membahas soal TWK ya. Ada satu soal TWK yang cukup banyak teman-teman yang masih salah nih di nomor ini, belum memberikan jawaban yang tepat. Yaitu nomor 2, saya bacakan soalnya. Apa alasan Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia? Materi ini sebetulnya dibahas di SD loh, di sekolah dasar ya. Tapi saya akan coba ingatkan kembali rangkaian sejarah yang terjadi di seputar momentum tersebut, karena mustahil kita bisa menjawab dengan tepat kalau kita tidak memahami rangkaian sejarah tersebut ya. Begini, ketika itu aktivitas Jepang itu tidak hanya menjajah Indonesia. Dia itu punya hasrat besar ingin menguasai wilayah Asia Timur Raya. Jadi dia pengen menjajah wilayah yang sangat besar, dan itu agak terhalangi oleh kekuatan lain, yaitu kekuatan Amerika, terutama yang ada di Pasifik ya. Dan sebagai tindakan Jepang agar tidak terhalangi oleh kekuatan Amerika, maka dia melakukan penyerangan tiba-tiba ke Pearl Harbor tuh, pangkalan laut Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat. Secara tiba-tiba 300 lebih pesawat tempur Jepang itu menyerang pangkalan tersebut, dan banyak sekali korban dari pihak militer khususnya Angkatan Laut Amerika Serikat yang jadi korban atas penyerangan tersebut. Itu terjadi 7 Desember 1941. Ada filmnya tuh, Pearl Harbor ya judulnya. Keren tuh filmnya. Diserang begitu rupa, negara mana tentu yang berdiam diri ya. Sehari setelah penyerangan Pearl Harbor, Amerika langsung menyatakan perang terhadap Jepang, dan dari mulai itu pertempuran terjadi. Salah satunya yang besar adalah 6 bulan kemudian dari semenjak Pearl Harbor dibombardir itu ya. Ini dikenal dengan nama Perang Midway atau Perang Pasifik nih, perang di Laut Pasifik ya. Selama 3 hari kurang lebih, tanggal 4 sampai 7 Juni tahun 1942 gitu. Nah, tetapi berbeda dengan di Pearl Harbor, di Perang Pasifik ini justru Jepang luluh lantak, hancur mereka. 4 kapal induk mereka benar-benar tidak ada yang selamat satupun, tenggelam semua. Bahkan beberapa pesawat tempur mereka harus mendarat darurat di laut karena tidak ada tempat mendarat tuh.
si kapal induknya hancur gitu ya, kalah mereka. Sebagai penjajah tentu saja mereka tidak mau dong kalau kekalahan mereka dipublis di daerah jajahan, ya kan, diketahui oleh pribumi di daerah jajahan. Mereka tutup rapat-rapat informasi tersebut, ya kan. Kalau si daerah jajahan tahu Jepang kalah, banyak tuh dampak negatifnya. Mungkin misalkan salah satunya adalah si daerah jajahannya akan mulai memberontak karena mengetahui posisi penjajahnya lagi lemah nih, lagi kalah perang, ya kan. Mereka tutup rapat-rapat, walaupun sebenarnya pihak kita Indonesia itu pada akhirnya tahu melalui informasi dari Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini punya radio gelap yang bisa nyadap informasi-informasi yang berkembang di seputar perang dunia kedua. Di perang Pasifik itu merupakan salah satu perang yang terjadi di perang dunia kedua. Nah, akhirnya karena Jepang sudah merasa nih, wah saya kalah nih lawan Amerika, ya kan. Dia kemudian berpikir pasti nih satu saat Amerika akan merangsek gitu kan, masuk ke wilayah-wilayah jajahan Jepang. Maka dari itu Jepang kemudian melakukan beberapa hal yang menurut mereka bisa dilakukan di daerah jajahan. Salah satunya yaitu memberikan janji kemerdekaan kepada pribumi, kepada kita. Harapannya apa? Ini sebetulnya program PHP ini. Program PHP dari Jepang ke pribumi. Tujuannya apa? Biar nanti kalau si sekutu datang ke wilayah jajahan, ke Indonesia ya, si pribumi itu membantu Jepang memerangi Amerika dan sekutunya yang datang ke wilayah jajahan Jepang. Jadi ini proyek menarik simpati itu, ya kan? Dijanjikan gitu bahwa Indonesia akan dimerdekakan, dikenal dengan istilah janji Koise, ya. Ini program PHP nih gitu, disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang ketika itu, si Kunihiko Koiso namanya, makanya dikenal dengan janji Koiso. Itu disampaikan di Tokyo pada tanggal 7 Desember 1944. Nah, ini jadi ketika memahami ini kita tahu, oh ini ternyata Jepang lagi kalah perang dan khawatir serangan sekutu datang terus ke wilayah-wilayah jajahan. Tentu mereka butuh dong pasukan atau kekuatan pembantu, maka di PHP-in lah pribumi bahwa akan dimerdekakan nanti pada tahun yang akan datang 1945 gitu ya. Sehingga ketika ada serangan terhadap wilayah jajahan, harapan Jepang, Indonesia, warga pribumi akan membantu mereka, walaupun sebetulnya itu bocor gitu ya. Jadi jawaban yang terbaik yang mana? B ya. Jepang berharap mendapat simpati pribumi. Baik, soal selanjutnya yaitu soal TIU nomor 43 ya. 43 ini adalah soal TIU yang paling banyak tidak bisa dijawab oleh teman-teman yang kemarin ikut protes. Saya baca ya. Jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Jarak tuh udah ketahuan. Jika X adalah lama waktu tempuh dari A ke B, lama waktu tempuh berarti waktu ya, W ya, dengan kecepatan 75 km per jam, K tuh. Dan Y adalah lama waktu, Y juga sama, waktu dari A ke B dengan jarak yang sama tuh tadi ya, kecepatannya 30 menit per second gitu. K-nya tuh, K-nya yang si Y. Maka ini kan tentang jarak, kecepatan, dan waktu itu mudah sekali. Anda cukup ingat tentang
segitiga Jokowi. Nah, kalau di bimbel saya kasih materi tentang segitiga Jokowi nih, gambarnya seperti ini, gampang banget nih soal seperti ini ya. Ada segitiga dibagi menjadi 3 bagian, yang paling atas J, paling kiri bawah K, kanan bawah W. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu waktu. Ada tanda bagi itu di tengah, kemudian di bawah ada tanda kali, ya kan? Yang mana yang dicari cukup kita tutup. Misalkan J-nya dicari itu, tutup saja J-nya, berarti kita harus tahu hasil dari kecepatan kali waktu, ya kan? Kalau K-nya yang dicari kecepatannya, berarti J bagi waktu. Sekarang yang dicari apa? Yang dicari kan waktu, ya kan? W. Tutup tuh W-nya, berarti J dibagi K. Berapa J-nya? Tadi kan sudah diketahui. J-nya adalah 120. Tinggal kali K nih, ya kan? Tinggal cari K maksudnya ya. Oke, untuk yang X nih. K-nya sudah diketahui nih. Kalau yang X yaitu 75 km per jam. Berarti ya sudah, tinggal operasikan saja. Waktunya si X ini adalah J dibagi K, yaitu 120 bagi 75. Berarti 1,6 jam, ya kan? W-nya tuh, W-nya si X ketahuan karena J sama K-nya sudah ketahuan. Sekarang yang si Y. Y itu berarti kan sama nih waktu ya. Tinggal tutup tuh W-nya, berarti J bagi K. J-nya berapa? Sama kan? 120 km. Kecepatannya ini yang membuat teman-teman agak sulit. Padahal sudah diketahui kecepatannya itu adalah 30 meter per detik atau per second. Tinggal rubah aja dulu ini 30 meter jadi kilometer, 1 second jadi jam. 30 meter itu kan 0,03 kilometer, berarti kan 1 second itu berapa jam? 1 per 3.600 jam. Kalau 0,03 dibagi 1 per 3.600 kan tinggal dibalikin tuh si 1 per 3.600 nya jadi ke atas, jadi naik ya kan. Jadi 0,03 kali 3.600 hasilnya adalah 108. Jadi yang Y adalah J dibagi K, 120 dibagi 108, hasilnya 1,1 jam. Lihat, yang X 1,6 jam, yang Y 1,1 jam. Mana pernyataan yang benar? Jawabannya C. Baik, kita lanjutkan, dan untuk nomor selanjutnya saya langsung ke TKP nomor 50. Ini soal TKP yang paling banyak tidak bisa dijawab oleh peserta tes kemarin ya. 50% lebih sih menjawab benar, tapi sisanya tidak. Jadi saya pilih yang satu ini. Oke, saya bacakan soalnya ya. Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak suatu buku. Anda tahu di mana letak buku tersebut, bagaimana Anda menyikapinya? Oke, mengerjakan TKP itu untuk latihan awal, saya di kelas suka ngasih 2 hal penting nih. Yang pertama adalah tandai kata-kata atau kalimat-kalimat kunci yang memberikan keterangan penjelas yang bersifat aksentif atau menegaskan. Mana saja nih? Nih, 1 jam lagi harus selesai. Itu keterangan yang sifatnya menegaskan. Kemudian ada satu lagi nih, Anda tahu letak buku itu, ya kan? Ini juga penjelasan penegas. Nah, dari 2 aksentif ini, teman-teman kemudian tips yang kedua adalah tarik ke dunia nyata. Mengerjakan soal TKP HOTS itu harus diilustrasikan ke dunia nyata. Anda lagi ngerjain tugas nih, 1 jam lagi harus selesai, tiba-tiba ada teman Anda nanyain letak suatu buku dan Anda tahu letak buku tersebut. Kira-kira Anda nganter teman itu enggak? Nggak mungkin ya, karena Anda tahu letak buku tersebut, pasti Anda cukup nunjukin atau memberikan keterangan, ya kan? Tuh sebelah sana tuh, atau di rak anu, sebelah atas, sebelah kiri gitu. Jadi harus diilustrasikan di dunia nyata. Bukan sekedar mencari yang terbaik, tetapi harus realistis. Jadi jawabannya apa? C.